Halo para sobat dimanapun kamu berada, kita bertemu lagi di alur film Avatar The Last Airbender. Film ini menceritakan tentang perjalanan seorang bocil yang bernama Aang, merupakan seorang pengendali udara terakhir yang ditakdirkan menjadi seorang avatar. Seperti biasanya, siapkan mata, siapkan telinga, ayo kita mulai. Berlatar belakang 100 tahun yang lalu diperlihatkan dengan aksi kejar-kejaran di mana seorang pria dari kerajaan tanah yang sedang diburu oleh pasukan dari negara api. Mereka memburunya karena ia membawa sebuah gulungan yang berisikan informasi tentang peperangan, bahwa negara api ingin menyatakan memulai perang dengan kerajaan tanah. Dan pria ini berhasil mengamankan gulungan tersebut. Akan tetapi ia tak bisa kabur lagi karena ia berhasil dikepung oleh pasukan negara api. Lalu ia dibawa menghadap Paduka Raja Sojin di kerajaan api. Sesampai di hadapan Paduka Raja Sojin, pria ini mengatakan bahwa rencana mereka tentang penyerangan terhadap kerajaan tanah telah diketahui oleh rajanya. Akan tetapi pria ini tak tahu bahwa itu telah dengan sengaja dibuat sebagai umpan agar semua negara hanya berfokus untuk melindungi kerajaan tanah. Dan itu bukanlah tujuannya, karena targetnya adalah seseorang yang bisa menghalanginya dalam menguasai dunia. Satu-satunya orang tersebut berasal dari kuil udara selatan, yakni Avatar. Karena saat ini identitas Avatar belum terungkap, maka Raja menegaskan untuk menghabisi seluruh pasukan pengendali udara. Lanjut di sini nih kita akan diperlihatkan beberapa elemen diantaranya air, tanah, api, dan udara. Diceritakan bahwa selama ribuan tahun keempat negara ini selalu hidup rukun di bawah suatu kedamaian yang diciptakan oleh Avatar. Karena hanya Avatarlah yang mampu menguasai empat elemen tersebut dan bisa melindungi keseimbangan dunia. Dan ketika Avatar meninggal, mereka akan terlahir kembali di dalam tubuh lain dalam siklus reinkarnasi. Sejak kematian Avatar terakhir, inkarnasi barunya tak kunjung muncul. Hal ini membuat Raja Sojin dari negara api menjadi pemimpin yang sangat keji dan berambisi untuk menguasai dunia. Langkah awalnya adalah harus melenyapkan seseorang yang akan menghalanginya, yakni penguasa keempat elemen berikutnya. Setelah itu Shin berpindah di kuil udara selatan, diperlihatkan seorang anak kecil yang bernama Aang sedang menikmati pemandangan dari atas menara. Tiba-tiba dipanggil gurunya yang bernama Gyatso, dan Aang segera turun dan memamerkan kemampuan pengendali udaranya, yang membuat semua orang sangat terkagum. Karena hari ini Aang bolos latihan, guru Gyatso menasihatinya bahwa walaupun Aang lebih unggul dari murid yang lain, akan tetapi Aang harus banyak belajar lagi, karena Aang akan menyesal ketika tak bersama gurunya. Lalu guru Gyatso menyuruh Aang untuk membantu anak-anak yang lain dalam mempersiapkan penyambutan festival komet besar sebelum udara kuil yang lain tiba. Kemudian itu datanglah pria ini untuk memastikan bahwa guru Gyatso sudah memberitahukan Aang tentang jati dirinya. Akan tetapi guru Gyatso belum siap untuk memberitahu Aang di umurnya yang saat ini. Lalu pria ini meminta guru Gyatso untuk bertemu Dewan dan membicarakan masalah tersebut. Dan mereka pun mulai diskusi di mana mereka juga mengetahui informasi tentang penyerangan Raja Api Sojin terhadap kerajaan tanah, membuat mereka untuk memutuskan Aang pergi melindungi kerajaan tanah karena suku air sudah memutuskan pengendali mereka untuk membantu kerajaan tanah. Walaupun di usia yang sekarang, tetapi itulah tanggung jawab sebagai seorang avatar, dan mereka akan tetap mengirimnya untuk membantu melindungi kerajaan tanah. Di samping itu mereka ingin agar dengan perginya ke kerajaan tanah yang juga bisa belajar untuk mengendalikan elemen-elemen lain. Kemudian itu guru Gyatso mengajak Aang pergi ke sebuah ruangan di mana waktu Aang ditato dulu. Guru Gyatso menceritakan bahwa avatar Yang Chen merupakan avatar terakhir dari pengendali udara. Setelah ia wafat, avatar baru lahir dalam siklus inkarnasi di negara berikutnya. Jadi setelah avatar Yang Chen, lahirlah Kuruk dari suku air, lalu Kyoshi dari kerajaan tanah, setelah itu avatar Roku dari negara api. Oleh sebab itu reinkarnasi berikutnya akan berasal dari pengendali udara lagi. Dan Aang pun hanya terdiam setelah tahu bahwa ia adalah avatar berikutnya. Lalu guru Gyatso meminta Aang untuk segera pergi mempelajari elemen-elemen lain agar ia bisa membantu mengimbangi dunia lagi. Karena saat ini negara api sedang menguncang dunia, hanya avatarlah yang bisa menghentikannya. Malam itu Aang tak bisa tidur karena terus membayangkan bebannya. Lalu ia keluar dan menemui bisonnya yang bernama Appa. Aang merasa tak sanggup menanggung bebannya, apalagi bisa menghentikan negara api. Setelah merenungkan sebentar, Aang pun pergi bersama bisonnya. Setelah kepergian Aang, Raja Sojin bersama pasukannya menyerang kuil udara selatan. Pertarungan panjang dan pasukan negara api sangat kuat membuat pasukan kuil udara selatan tak bisa apa-apa.
Di sisi lain, Aang bersama Appa terhadang badai hingga mengelamkan mereka di dasar laut. Sin kembali Raja Sojin segera pergi menemui Guru Gyatso. Raja Sojin percaya bahwa dengan kekuatan komet besar ia tak mudah dikalahkan. Adu kekuatan pun terjadi, akan tetapi Raja Sojin sangat kuat, sehingga membuat Guru Gyatso kalah dan tewas. Kemudian itu Sin berpindah di masa sekarang, di mana diperlihatkan seorang gadis cantik jelita yang sedang mengendalikan kekuatan airnya, dan ia bernama Katara. Setelah selesai latihan, Katara segera pergi menemui kakaknya yang bernama Sokka. Karena hari ini nelayan pulang tak bawa apa-apa, Sokka dengan segera mengajak Katara pergi untuk menangkap ikan. Saat dalam perjalanan, Sokka meminta agar Katara tak boleh belajar mengendalikan air lagi, karena Sokka khawatir akan keselamatan Katara jika pengendali api tahu tentang itu. Tiba-tiba perahu mereka berlayar dengan sangat cepat dan membawa mereka ke sebuah tempat yang aneh. Saat Katara ingin menyelamatkan perahu mereka menggunakan pengendali airnya, tiba-tiba gunung es di belakang mereka meledak, dan keluar seorang bocah bercahaya yang bukan lain itu adalah Aang. Di sisi lain, Pangeran Zuko juga melihat cahaya itu dan segera keluar dengan napas yang terengah-engah. Sin kembali Katara dan Sokka melihat Aang yang jatuh di hadapan mereka dengan segera membantunya dan membawanya pergi ke suku air. Sesampainya di sana mereka pun bertanya-tanya tentang lambang apa yang ada di tubuh Aang. Lalu datang seorang nenek dan memeriksa Aang. Nenek sangat tak percaya, ternyata ia adalah seorang pengendali udara, sebab pengendali udara telah punah 100 tahun yang lalu. Kemudian Katara meminta kepada mereka untuk segera keluar dan menunggu Aang sadar, agar nanti mereka bisa tahu pasti tentang siapa dirinya. Pangeran Zuko yang barusan melihat cahaya itu segera pergi menemui pamannya yang bernama Iroh, dan meminta untuk mereka segera pergi ke kutub selatan di mana sumber cahaya itu berasal, karena ia yakin bahwa cahaya itu menunjukkan Avatar telah muncul. Akan tetapi pamannya sangat tak setuju dengan Pangeran Zuko bahwa itu adalah Avatar, karena mungkin saja itu adalah sinar kilat dari langit. Lalu dengan tegas Pangeran Zuko mengatakan bahwa ia telah mengejar setiap petunjuk selama 3 tahun tentang rumor bahkan gosip tentang Avatar. Ayahnya mengasingkannya hingga ia bisa menemukan Avatar. Dengan itu ia bisa pulang kembali untuk mengambil haknya sebagai putra mahkota Raja Api, karena baginya itu adalah sebuah takdir. Lanjut, kini Aang mulai sadar dan segera keluar untuk menghirup udara segar. Aang melihat anak-anak kecil sedang bermain, karena tertarik Aang pun segera menghampiri anak-anak itu. Lalu datanglah Sokka segera melerai mereka dan Sokka meminta kepada anak-anak untuk selalu waspada terhadap musuh. Aang pun segera memberitahukan namanya dan ia bukan musuh. Lalu bertanyalah Aang tentang keberadaannya saat ini dan ia segera memanggil Wison yang bernama Appa. Dan tak lama kemudian datanglah Appa. Aang pun segera pergi untuk memeluk Appa. Lalu mereka membawa Aang untuk menanyakan tentang siapa dirinya hingga ia berakhir di sini. Aang menjelaskan bahwa saat itu festival komet besar, tak sengaja ia terhadang badai dan tenggelam di dasar laut, dan ia berasal dari kuil udara selatan. Setelah mendengar festival komet besar, nenek segera menjelaskan kepada Aang bahwa dahulu air, api, tanah, dan udara selalu hidup rukun, akan tetapi semuanya berubah ketika negara api menyerang, dan saat dunia membutuhkan Avatar, ia tak pernah muncul. Lanjut, nenek mengatakan bahwa festival komet besar sudah terjadi 100 tahun yang lalu. Mendengar hal itu membuat Aang sangat sedih mengingat teman-temannya dan ia segera pergi keluar untuk merenungkannya. Lalu Sin berpindah, Pangeran Zuko bersama pasukannya melakukan pelayaran untuk mencari Avatar. Sin kembali Aang yang sedang merenung lalu didatangi Katara. Melihat Aang yang terus murung, Katara menghiburnya dengan mengatakan bahwa ia juga kehilangan orang-orang terdekatnya, di mana ibunya tewas saat negara api menyerang, sedangkan ayahnya sudah 3 tahun pergi untuk memburu negara api dan sampai detik ini ayahnya tak pernah kembali. Sin lalu berpindah, Pangeran Zuko berlatih keras karena konon Avatar Kyoshi seorang diri bisa menghabisi pasukan kerajaan tanah. Untuk itu ia tak boleh main-main untuk menghadapi kesatria hebat. Sin kembali bersama Aang dan Katara, di mana Katara membawa Aang ke tempat latihannya. Aang kaget melihat Katara bisa mengendalikan air, namun Katara belum sepenuhnya menguasai. Lalu Aang dengan segera membimbing Katara hingga Katara pun bisa, dan tiba-tiba mereka melihat kapal Pangeran Zuko bersama pasukannya. Mereka pun segera pergi memberitahu Sokka. Katara bersama Sokka sangat heran dengan kedatangan Pangeran Zuko, karena selama ini mereka tak pernah berkunjung ke suku air. Lalu nenek memberitahu mereka bahwa Aang bukanlah seorang pengendali udara biasa, tetapi ia adalah Avatar. Mendengar itu Aang terdiam dan hal ini membuat Sokka sangat marah bahwa Avatar seorang pengecut saat dunia membutuhkannya, mengapa ia tak ada.
Sokka pun segera menyuruh Katara untuk bersembunyi dan Sokka segera pergi menemui pasukan Pangeran Zuko. Lalu dengan tegas Pangeran Zuko mengatakan bahwa mereka harus menyerahkan seseorang yang bukan dari suku mereka. Jika mereka tak mau menyerahkannya, maka suku mereka akan dibakar hingga rata dengan tanah. Mendengar itu membuat Sokka marah dan segera pergi mencari Aang untuk menyerahkannya kepada Pangeran Zuko. Akan tetapi Katara segera menghentikan kakak kesayangannya dan mengatakan bahwa ia adalah avatar yang bisa mereka harapkan. Atas ucapan Katara membuat hati Sokka sedikit luluh. Sokka pun kembali dengan tegas meminta mereka untuk segera pergi dari suku air Teluk Serigala. Akan tetapi hal ini membuat Pangeran Zuko marah. Sebagai pemimpin kesatria, Sokka memintanya untuk bertarung 1 lawan 1 bukan mengandalkan pasukan. Pertarungan pun dimulai di mana Sokka yang tak punya kemampuan pengendali hanya mengandalkan sebuah pedang langsung dibuat tumbang oleh Pangeran Zuko dengan pengendali apinya. Saat Pangeran Zuko ingin menghabisi Sokka, datanglah Aang dan segera membantunya. Melihat Aang muncul dengan pengendali udaranya membuat Pangeran Zuko tak percaya bahwa betul Avatar telah kembali. Karena Aang tak mau melihat suku air dibakar habis karenanya, Aang pun meminta Pangeran Zuko untuk segera membawa dirinya pergi karena ialah yang Pangeran Zuko cari. Dan sebelum pergi, Aang mengucapkan selamat kepada Sokka yang menjadi pemimpin yang gagah berani. Dan kemudian itu Aang dibawa pergi mereka dan dikurung di sebuah sel. Kemudian datanglah Iroh untuk menemui Aang. Lalu Aang bertanya tentang siapa dirinya dan ia adalah Iroh, putra Raja Api Azulon. Lanjut Aang mengatakan mengapa negara api harus memulai perang tersebut. Iroh pun menjelaskan bahwa mereka akan menciptakan dunia yang damai di bawah rejim mereka dan mereka akan berhenti jika Avatar dilenyapkan. Iroh pun segera pergi. Dengan kekuatannya, Aang segera mengambil kunci pintu sel dari salah satu penjaga sel tersebut. Lanjut, karena atas apa yang diucapkan Aang barusan membuat Sokka segera bertindak dan mengajak Katara untuk segera pergi menyelamatkan Aang. Scene kembali, kini Aang punya kesempatan untuk kabur dan tak sengaja ia memasuki ruangan Pangeran Zuko dan tak sengaja pula Aang melihat sebuah buku yang bertuliskan tentang informasi semua avatar. Karena tak ada yang melihatnya, Aang pun segera terbang keluar dari kapal tersebut, dan Aang pun berhasil dibawa pergi dengan kedatangan Appa bersama Sokka dan Katara. Dengan selamatnya Aang, negara api akan terus memburunya. Hal ini membuat mereka tak bisa pulang kembali ke suku air. Lalu Aang meminta untuk mereka pergi ke kuil udara selatan di mana Aang dulu tinggal. Namun sayangnya karena tempat itu sudah tak berpenghuni lagi dan mereka hanya menemukan sebuah tengkorak. Aang sangat mengenalinya bahwa itu adalah tengkorak Guru Gyatso. Melihat itu Aang sangat sedih dan membuatnya berubah dalam bentuk mode avatar. Setelah sadar, Katara pun segera pergi menghampiri Aang dan memeluknya. Scene berpindah diperlihatkan Pangeran Zuko yang sedang marah atas kehilangan bukunya. Lanjut, atas kejadian itu Aang berjanji untuk berlatih mengendalikan elemen-elemen lain agar ia bisa menghentikan negara api dan bisa memulihkan keseimbangan dunia lagi, sebab ia adalah avatar. Lanjut episode 2 ya sobat, jangan lupa tekan tombol loncengnya biar sobat bisa dapat notif episode berikutnya. See you next.